Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembela. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum karena saya tidak mampu membayar. Nama saya Sumarna. Menjadi babu, buruh, dan budak sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjelat di kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong, Dewan Hakim yang terhormat, kalian izinkan saya mendongak membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam. Selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani menolakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Saya ingat betul Pak Kasir, guru madrasah saya pernah menerangkan. Perhatikan dahulu, ini sangat penting dan harus diingat betul. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil, yang tergabung dalam organisasi PKI.
Dia bernama Jujurlah. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepak dan jatuh ke dalam jurang yang curam. Saya tidak bisa berpakat dengan Mas Edi. Saya tidak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jada hukumnya jika memiliki istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Rasanya saya ingin lari di mana bayangan Bapak tidak lagi mengikuti. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar menjadi seorang TKW dan segala syarat saya penuhi. Dari biaya di kelurahan, dep tangkap, atau imigrasi, biro tenaga kerja dan segala bentuk lainnya. Ternyata panjang betul yang tekan. Tapi akhirnya jadilah saya Sumara binti Suliman, seorang TKW dengan predikat TEM tertinggi. Jadi babu milik orang. Mesinus saya jadi rencana yang cuci-cuci. Aksi media jadi teori mereka baju. Di kotil monokotil jadi irama kainnya. Teori pidato jadi omelan para macekan. Mana cerita Pak Kasim tentang pribadi bangsa Indonesia yang di luar pertama kekeluargaan gotong royong? Mana? Ternyata semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari uang menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumara tetap saja kandas. Di balik baju majikan saya, di balik cara-cara hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa, gaji saya setahun hilang, dan saya Pak Hakim, saya diperkosa. Pak Hakim, saya harus berani menundukkan wajah, meludahi muka orang yang merendahkan saya, mengambil pisau tajam, untuk kemudian saya masukkan batang pisau ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya